Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah dari Miftah dan Ki Jalu, sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah kali ini sebuah kisah yang berjudul Teror Banaspati untuk warga desa Pamengbek, Garut Selatan. Ya, dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Pamengbek, Garut Selatan, sekisaran tahun 2000, pagi itu cuaca mendung, menggayuti paras bumi. Langit yang tadinya cerah kini mulai ditutupi gumpalan awan berwarna hitam. Udara berhembus begitu pelan, begitu perlahan, menggoyang-goyangkan pepohonan berjejer di sekeliling pemakaman umum. Di tempat itu sebagian besar para pelayan yang tadi begitu ramai memenuhi area pemakaman itu, kini sudah mulai pulang, meninggalkan tempat itu satu persatu. Termasuk warga Pak Gobar dan Pak Ustadz Zulkarnain. Suasana pemakaman yang tadinya penuh sesak oleh warga yang ingin melihat langsung penguburan jasad Egi dan mendoakannya, kini mulai lenggang. Ya, Egi kemarin tewas akibat serangan santet kelabang kiriman dari Ki Jalu lewat bantuan sosok Raja Kelabang yang juga sudah tewas di tangan Miftah. Santet salah sasaran akibat kebodohan dan ketidaktahuan sosok Raja Kelabang yang menyangka jika Egi itu adalah Miftah. Kemalangan yang menimpa Egi karena ia kebetulan berada di waktu, tempat, dan kondisi yang salah, hingga akhirnya mengantarkannya pada kematian. Di usia yang masih sangat muda, kematian Egi menyisakan rasa duka yang sangat mendalam, terutama untuk Miftah, hingga membuatnya terus saja dihantui rasa bersalah yang tidak mudah untuk dihapuskan begitu saja. Apalagi Miftah tahu Egi sebatang kara di dunia ini. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Egi merupakan anak tunggal dan selama ini Egi membiayai sekolah dan juga kuliahnya. Egi bekerja paruh waktu sebagai tukang bersih-bersih panggilan dari rumah ke rumah dan dibayar per jam. Aku mah kerja apa juga Mip, yang penting halal, yang penting bisa makan, bayar kontrakan dan bayar kuliah. Biar nanti bisa jadi orang sukses. Aku tuh ingin kedua orang tuaku di surga bangga punya anak kayak aku. Ucapan Egi waktu itu masih terus terngiang-ngiang di telinga Miftah sampai saat ini. Kemandirian Egi itulah yang membuat Miftah sangat kagum. Kembali ke pemakaman umum. Kini suasana semakin lengkap, padahal hari masih siang, tapi langit yang mendung sama sekali belum juga menurunkan hujan. Awan seolah ikut berduka dan ikut kehilangan Egi yang memang dikenal baik dan juga taat beribadah. Sampai akhirnya perlahan gerimis pun mulai turun. Kaki-kaki hujan pun mulai turun berkejaran membasahi bumi. Akan tetapi meskipun hujan mulai turun, seorang pemuda tampan dengan wajah oriental terlihat masih belum beranjak dari tempat peristirahatan terakhir. Sesosok tubuh jangkungnya berjongkok seraya memeluk batu nisan yang terbuat dari kayu bertuliskan nama Egi. Ya, itu adalah Miftah. Miftah masih terus menangis, tidak bisa membendung air matanya yang terus bercucuran, bercampur dengan tetesan air hujan yang mulai membasahi wajahnya. Sungguh Miftah sangat kehilangan. Sungguh sangat kehilangan sahabat yang sudah seperti saudara kandungnya sendiri. Karena mereka memang merupakan anak tunggal. Hujan yang perlahan mulai turun dengan deras dan mulai membasahi tubuh serta pakaian yang dikenakan Miftah. Ia pun tidak mempedulikan. Egi, maafkan aku Ki. Aku telat datang nolongin kamu, isak Miftah. Seraya tangan kanannya meremas tanah pusara Egi yang masih basah oleh air hujan dan dipenuhi taburan bunga dari para pelayat. Percuma aku berikan Tuhan kelebihan kalau aku malah gak bisa ngelindungi sahabatku sendiri, ratap Miftah dengan kedua mata bengkak dan memerah. Akibat sejak semalam ia tak henti-hentinya menangis. Wajah tampannya benar-benar menyiratkan kesedihan yang mendalam. Ya, meskipun Miftah pada akhirnya berhasil menghabisi sosok Raja Kelabang yang sudah membuat Egi tewas mengenaskan, ia masih saja tidak bisa menghapus rasa sesal dan rasa bersalah yang semakin lama semakin mendalam, menjajah dirinya hingga membuat Miftah sempat kehilangan semangat hidup. Bahkan saking putus asanya,
Miftah sempat ia meminta kepada Tuhan, lebih baik kelebihannya sebagai indigo dicabut saja, daripada ia harus merasakan rasa bersalah seumur hidupnya. Tidak jauh dari hamparan pemakaman umum, seorang perempuan parubaya berpakaian kebaya lengkap menatap nanar ke arah Miftah. Tatapannya begitu tajam, seolah-olah ingin melahap Miftah mentah-mentah. Ketika Miftah yang berada seorang diri di sana. Aneh, meskipun saat itu hujan mulai turun cukup deras, membasahi bumi. Perempuan setengah baya itu sama sekali tidak kehujanan sedikit pun. Padahal ia tidak memakai payung atau juga daun pisang untuk sekedar melindungi tubuhnya dari siraman air hujan. Seperti ada sesuatu yang melindungi tubuhnya hingga tanah tempat ia berdiri tetap kering, sama sekali tidak tersentuh butiran air hujan setetes pun. Dasar bocah labil, baru diberikan sedikit cobaan saja sudah mau menyerah, ucapnya sinis. Lalu ia membalikkan badan dan menjauhi area pemakaman. Berita tentang pertarungan Miftah dan Ki Jalu rupanya sampai juga di telinga warga. Di sana mereka ada yang pro, ada juga kontra. Warga yang pro mendukung Miftah yang berhasil mengalahkan Ki Jalu dan juga berterima kasih atas jasa-jasa Miftah, karena selama ini belum ada satu penduduk pun atau perdukunan orang pintar, bahkan kiai yang bisa menumbangkan Ki Jalu yang memang sangat terkenal kesaktiannya. Mereka berbondong-bondong menemui Miftah, membawakan makanan, buah-buahan, bahkan hasil kebun mereka. Berbagai rasa terima kasih. Sebaliknya tidak sedikit pun pula warga yang kontra dan justru berbalik menyalahkan Miftah, karena menilai dengan Miftah yang berani melawan bahkan bisa mengalahkan Ki Jalu itu sama saja dengan mengundang masalah baru. Selama ini di desa mereka aman, tentram, damai, dan tanpa mengalami hal-hal aneh, karena tidak ada warga yang berani mengusik Ki Jalu. Kalaupun ada orang yang berani menentang Ki Jalu, itu biasanya orang yang berasal dari luar desa, bahkan luar pulau. Meskipun akhirnya harus berujung dengan kematian, orang tersebut atau setidaknya yang berani melawan Ki Jalu akan dibuat gila seumur hidupnya. Yang kali ini justru malah menyalahkan Miftah dan dianggap sok jago, dan itu terbukti hingga memakan korban jiwa sahabatnya sendiri, yaitu Egy. Mereka khawatir nantinya Ki Jalu akan membalas menyerang dan takutnya yang jadi sasaran adalah warga desa sendiri. Untunglah Pak Gopar sebagai orang yang kini dipercaya sebagai orang sementara yang begitu bijak dalam mengambil sikap. Pak Gopar meminta warga yang kontra agar jangan terus menyalahkan Miftah. Justru harusnya oknum warga yang menganut ajaran sesat seperti Ki Jalu sudah seharusnya dibasmi. Hal ini menjadi sedikit meringankan beban pemikiran Miftah. Ia juga sempat takut warga yang tak berdosa dan tak tahu apa-apa bisa jadi kena getahnya. Malam itu sehabis melaksanakan ibadah sholat maghrib di musola, Miftah kembali berzikir, meminta ketenangan batin seraya mendoakan Egy agar dia ditempatkan di tempat terindah di sisinya. Ketika sedang khusyuk berzikir dengan tasbih yang selalu dibawanya sambil memejamkan mata, tiba-tiba saja Miftah merasa kaget karena ia merasa ada beberapa benda kecil dan licin berjatuhan dari atas. Miftah yang merasa terganggu spontan membuka matanya dan langsung mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim, apa ini? Ucap Miftah keheranan dan refleks meloncat berpindah tempat duduk. Saat ia melihat makhluk kecil berwarna hitam itu mulai bergerak-gerak hingga membuatnya geli. Ya, makhluk kecil yang seperti hewan itu berbentuk bulat dan ada yang memanjang. Warnanya hitam terus saja bergerak dengan menggeliat-geliat mirip lintah. Ini apaan ya? Kok kayak lintah? Katanya bingung dan memastikan. Miftah agak mendekatkan tubuhnya ke salah satu makhluk yang ia pikir itu adalah lintah. Namun tiba-tiba saja hewan kecil itu melesat menuju wajah Miftah, persis seperti anak panah yang ditembakkan busurnya. Kini hewan kecil itu menempel tepat di depan hidung Miftah, lalu disusul ratusan hewan yang sama yang tahu-tahu mulai datang bergerombol, memenuhi lantai musola tempat Miftah berzikir. Akibatnya lantai musola yang berwarna putih tersebut kini berubah menjadi hitam
karena dipenuhi oleh hewan-hewan kecil berwarna hitam yang mirip lintah. Miftah bergidik ngeri. Ia langsung menyentil seekor lintah yang nangkring di depan hidungnya dengan tangannya. Akan tetapi jangankan terlempar, justru hewan kecil itu malah seperti menempel dengan lekat di hidung Miftah. Miftah kesal. Hewan itu sulit sekali untuk dilepaskan. Bahkan Miftah merasa kalau darahnya kini mulai disedot secara perlahan. Di sini Miftah mulai panik karena kini ratusan lintah yang ada di lantai berserakan itu ikut menyerangnya. Akibatnya ini bukan hanya hidungnya saja yang ketempelan lintah, tapi sekujur tubuhnya juga sudah mulai dipenuhi ratusan lintah yang menempel. Miftah berteriak histeris karena tidak tahan menahan rasa geli bercampur takut yang kini mulai mengintimidasinya. Miftah menggoyang-goyangkan tubuhnya dan kedua tangannya juga sibuk mengibas-ngibaskan lintah yang menempel di tubuh, berharap lintah-lintah tersebut bisa terlepas dari tubuhnya. Miftah juga mulai merasa kesakitan karena sebagian lintah-lintah tersebut mulai menyedot darah dari kulitnya. Tapi yang terjadi malah hal yang sama sekali di luar perkiraan. Miftah jangankan berhasil melepaskan lintah-lintah tersebut, akan tetapi justru lintah-lintah yang tadi awalnya berukuran kecil, kini mulai banyak yang berubah menjadi besar. Ukuran tubuhnya setelah berhasil mengisap dan menyedot darah dari permukaan kulit Miftah. Miftah yang sudah tidak kuat dengan serangan ratusan lintah-lintah tersebut, akhirnya jatuh terjelembab di lantai musola. Rasa takut kembali menyerangnya. Ketika tiba-tiba saja muncul seorang wanita parubaya yang mengenakan kebaya. Tahu-tahu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu keluarlah ratusan lintah kecil dari dalam mulutnya itu. Dalam kondisi masih hidup dan gerak-gerak, seperti hendak mengambur keluar, membuat Miftah langsung beristighfar. "Kamu siapa?" tanya Miftah di tengah rasa takut yang makin kencang mengintimidasi tubuhnya. Miftah sampai bergetar dengan hebat, saking kaget dan juga takut melihat pemandangan yang sangat menjijikan yang kini terpampang nyata di depan matanya itu. Akan tetapi tidak ada jawaban apapun dari nenek-nenek tersebut. Ia masih saja terus membuka mulutnya hingga menganga semakin lebar. Yang ada malah Miftah tiba-tiba terbangun karena ada suara yang memanggil-manggil namanya. "Jang, Jang Miftah, bangun Jang. Sebentar lagi azan Isya." Terdengar suara memanggil namanya. Miftah spontan membuka matanya, seraya berteriak histeris. "Lintah, lintah, ada lintah Pak. Pak Gopar, ada lintah, seram," katanya seraya menepuk-nepuk tubuhnya. Pak Gopar yang kini ada di hadapan Miftah dan tadi yang membangunkannya hanya tersenyum. "Lintah, lintah apa Jang? Mana ada lintah di sini? Bapak itu dari tadi teh di sini nungguin adzan Isya sampai tadarusan, gak ada lintah ah," ucap Pak Gopar. Miftah tak langsung percaya begitu saja ucapan dari Pak Gopar. Ia dengan gelisah mengedarkan pandangannya ke sekeliling dan baru menyadari jika ucapan Pak Gopar itu benar adanya. Sama sekali tidak ada lintah di dalam musola tersebut. Miftah hanya duduk termenung mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin tadi Jang Miftah mimpi. Ya sudah yuk, Isyanya mau segera dimulai," ucap Pak Gopar berjalan pelan meninggalkan Miftah yang masih terbengong-bengong di tempatnya. Miftah mengucap-ngucap matanya seraya mengucap hamba Allah. "Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, rupanya mimpi," ucap Miftah seraya mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Meski ia masih merasa bingung kenapa mimpi yang dialaminya terasa seperti nyata. Buktinya hidungnya terasa sedikit perih saat diraba, lalu ada seekor lintah yang masih hidup menempel di sana. Miftah segera meminta sedikit tembakau pada Pak Gopar yang memang sama seperti warga lainnya di sana, selalu merokok memakai rokok lintingan. Kemudian Miftah mencabut lintah tersebut dari hidungnya dengan mengusap-ngusapkannya menggunakan tembakau. Secara perlahan Miftah pun lega. Lintah itu akhirnya terlepas dari hidungnya. Dengan geli bercampur takut, ia membuang bangkai lintah tersebut keluar musola. Miftah tidak tahu kalau bangkai lintah yang tadi ia buang tiba-tiba saja berubah menjadi kepulan asap, lalu menghilang begitu saja.
Sementara di rumahnya Ki Jalu masih terbaring lemah dalam perawatan Bu Jamila, istrinya. Tangan kanannya yang sempat putus saat bertarung dengan Miftah tempo hari, tahu-tahu sudah tersambung kembali berkat ramuan minyak bintang. Ya, ramuan langka yang didapat Ki Jalu saat dulu ia pernah berkelana ke daerah Kalimantan. Meskipun kondisinya masih parah, tapi hawa nafsu dan juga kesombongannya mengalahkan rasa sakit yang ia derita. Muk berukuran besar yang seperti biasanya berisikan darah ayam cemani yang baru saja disembelih sang istri sudah habis diminum Ki Jalu sampai tandas untuk mempercepat pemulihan luka dalam yang dialaminya. Tapi rasa sakit di kepalanya, efek terkena cambukan sabuk keramat Miftah, masih belum juga hilang. Dalam hatinya Ki Jalu merutuk, kenapa sulit sekali bagi dia untuk menumbangkan Miftah. Aing yakin ada sesuatu yang dimiliki bocah ingusan itu, makanya banyak sekali jin berilmu tinggi yang ingin membantunya. Tapi Aing tidak akan pernah menyerah sebelum bocah ingusan itu mati di tangan Aing, tekad Ki Jalu seraya mengepalkan tangannya penuh dendam. Beberapa lama kemudian Ki Jalu seperti baru ingat akan sesuatu. Sepertinya Aing harus merubah strategi agar bisa mengalahkan bocah bau kencur itu dengan mudah, ucapnya seraya berusaha bangun. Tapi Ki Jalu masih kesulitan untuk bangun. Punggungnya masih terasa nyeri, bekas terbanting ke tanah. Belum lagi kepalanya yang masih dibalut oleh ramuan khusus dari aneka dedaunan yang ditumpuk. Karena masih merasa nyut-nyutan, akhirnya setelah bersusah payah, Ki Jalu berhasil menyandarkan punggungnya ke dinding kamar. Namun Ki Jalu masih belum kuat untuk berdiri. Ambu, Ambu, panggil Ki Jalu pada sang istri. Tidak lama kemudian Jamila pun datang tergopoh-gopoh. Ada apa, Abah? Abah perlu sesuatu? Tanya Jamila yang sudah duduk di samping Ki Jalu seraya memijit-mijit kaki kurusnya. Tolong ambilkan apel jin dan kemenyan yang ada di dalam lemari itu, sambil menunjuk lemari yang ada di depan mereka berdua dengan telunjuk tangan kanannya. Baik, Abah, sahut Bu Jamila seraya berjalan menuju ke sebuah lemari kayu yang berukuran setinggi tubuh manusia dewasa, yang mana dijadikan sebagai tempat penyimpanan beberapa barang untuk keperluan ritual. Juga beberapa benda pusaka yang tak bisa diletakkan di kamar ritual. Konon ada beberapa benda pusaka yang memang tidak suka diletakkan bersamaan dengan barang-barang pusaka lainnya. Kalau itu dilanggar, maka nantinya para penunggu barang-barang pusaka itu akan saling bentrok, bahkan bisa saling beradu ilmu kanuragan. Seperti yang pernah terjadi pada penghuni kujang emas yaitu Kisura dengan penghuni Cunrik, mereka sempat bentrok, dan karena bentrokan energi ketika hal itu sampai terjadi, nanti Ki Jalulah yang akan repot juga karena ia harus ikut serta masuk dalam pertarungan tersebut. Meski dengan niat mendamaikan setelah mendapatkan barang yang dibutuhkan, Ki Jalu pun langsung memberikan syarat agar sang istri segera meninggalkan kamar. Biasanya setiap ia akan mengadakan ritual, Ki Jalu lebih suka mengadakannya di kamar ritual. Tapi karena kali ini kondisi fisiknya masih belum stabil, Ki Jalu tak berani mengadakan ritual di kamar ritual yang biasa ia gunakan. Soalnya ketika nanti terjadi benturan energi dengan para penghuni ritual, dia tidak akan sanggup mengatasinya kalau dalam kondisi fisik yang lemah, dan Ki Jalu tidak mau mengambil resiko itu. Setelah sang istri meninggalkan kamar, Ki Jalu pun langsung membakar kemenyan. Seraya duduk bersila, seraya berkomat kamit, membaca mantra. Ki Jalu hendak memanggil sosok Banaspati yang suka ia jadikan mata-mata agar melakukan pengawasan pada warga. Rupanya diam-diam Ki Jalu ingin tahu gerak-gerik warga yang sudah pasti ramai membicarakan perihal kematian tragis pada Pak Jaya dan juga Pak Usep tempo hari. Juga ingin merubah taktik perangnya melawan Miftah dengan jalan menyerang warga desa. Mari kita lihat apakah habis ini maneh masih bisa sombong di hadapan aing bocah bau kencur, kata Ki Jalu seraya tersenyum penuh arti. Sementara itu Pak Gopal
sekretaris desa yang sementara menggantikan kepala desa Bajaya yang belum lama tewas, sedang berkumpul di balai desa. Malam itu Pak Gopar bersama warga membahas fenomena kematian mendadak dua tokoh masyarakat daerah Pamengbek, yaitu Pak Jaya dan Pak Usep yang meninggal dunia dengan cara tidak wajar. Saya sempat mendengar pendapat warga. Sebagian besar mereka yakin kalau mendiang Pak Jaya dan Pak Usep itu ada yang mengirimkan santet, kata Pak Gopar. Seraya mengedarkan pandangannya ke kumpulan warga yang berkumpul di balai desa malam itu. Tiba-tiba salah seorang warga mengacungkan tangannya dan meminta izin untuk diperkenankan berbicara. Lalu Pak Gopar pun memberikan isyarat dengan tangannya, tanda ia mengizinkan. Mohon maaf Pak Kades, tapi sepertinya kematian Pak Jaya sama Pak Usep itu adalah ulah dari Ki Jalu. Kan kita semua mah tahu, cuma Ki Jalu yang memiliki kemampuan menyantet sedahsyat itu, kata warga tersebut, sambil sedikit meredakan nada suaranya ketika ia menyebutkan nama Ki Jalu. Sepertinya dia sama dengan warga lainnya yang sangat takut pada sosok Ki Jalu. Pak Gopar mangut-mangut mendengarkannya dengan seksama apa yang disampaikan warga tersebut. Iya, saya juga tahu bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kita semua di sini untuk menyimpulkan hal yang sama. Nah, makanya saya malam ini mengumpulkan bapak dan ibu di sini justru untuk mencari solusi apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah musibah yang menimpa Pak Jaya dan Pak Usep dan juga Jang Egi agar itu semua tidak terulang kembali, tanya Pak Gopar. Untuk beberapa saat suasana berubah menjadi riuh karena seluruh warga sibuk berdiskusi dengan warga lain yang duduk di samping mereka. Namun satu hal yang luput dari perhatian mereka adalah adanya tamu tak diundang yang ikut hadir dalam rapat di balai desa tersebut. Dia adalah sosok makhluk tak kasat mata yang berwujud Banaspati yang merupakan salah satu jin parawangan dari Ki Jalu dan bertugas memata-matai gerak-gerik warga. Sosok Banaspati tersebut bertengger di atas pohon mangga yang cukup rimbun dan terletak tepat di depan balai desa. Tiba-tiba saja salah seorang warga yang mau keluar untuk membeli rokok ke warung kaget saat dia mendongkak ke arah atas tanpa sengaja melihat ada benda seperti bola api bertengger di atas pohon mangga yang dilaluinya. Warga tersebut langsung lari ketakutan, berlari tunggang langgang masuk kembali ke dalam balai desa. Ada bola api di sana di atas pohon mangga, teriaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon mangga. Terdengar teriakan dari laki-laki itu, sontak suasana balai desa pun berubah menjadi riuh. Sebagian warga yang berada di sana pun langsung lari berhamburan. Ada yang lari keluar lewat pintu depan, ada juga yang lari lewat pintu samping susah payah. Pak Gopar dan para perangkat desa mencoba menenangkan mereka, tapi hasilnya sia-sia. Mereka sudah terlanjur ketakutan karena tahu kalau Banaspati bukanlah jin sembarangan. Kehadirannya pasti akan membawa petaka berupa santet yang bisa saja merenggut nyawa mereka. Dan benar saja, tiba-tiba Banaspati tersebut melayang masuk ke dalam balai desa. Hal itu tentu saja semakin menambah kepanikan warga yang masih memilih bertahan di balai desa. Banaspati yang berbentuk bola api tersebut bahkan sempat melayang ke arah beberapa orang warga hingga mereka berteriak kepanasan. Pak Gopar yang tadinya meminta warga untuk tenang, kini merasa ikut khawatir akan keselamatan warganya. Miftah yang sedang berada di dalam kamarnya mengerjakan tugas KKN dengan laptop di depannya. Tanpa sengaja mendengar suara teriakan warga yang berlarian dari arah balai desa. Ada apa sih? Kok ribut banget di luar? Katanya dengan ekspresi cuek. Pada awalnya Miftah tidak mau mempedulikan suara keriuhan tersebut karena ingin segera menyelesaikan tugas KKN yang sedang dibuatnya. Akan tetapi yang mulai terganggu karena kini suara riuh warga itu bercampur dengan suara jerit ketakutan. Miftah yang merasa semakin terganggu atas keributan yang terdengar di luar rumah, akhirnya penasaran untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia segera mematikan laptopnya lalu mengintip dari celah jendela.
Mata Miftah langsung terbelalak kaget kala ia melihat ada beberapa orang warga yang berlarian tidak tentu arah keluar dari balai desa dengan kondisi dikejar-kejar oleh sosok bola api. Astagfirullah, itu kan Banaspati, teriak Miftah beristighfar. Lalu kemudian ia menutup mulutnya dengan sebelah tangan tanpa ragu. Miftah pun segera bergegas keluar, khawatir akan keselamatan warga kalau sampai terkena sambaran api dari sosok Banaspati yang terkenal sangat ganas dan bisa membunuh itu. Sepasang kakek nenek yang sudah renta ikut berlari hingga mereka pun terjatuh lalu terduduk di batu karena tidak memperhatikan jalan akibat ketakutan dikejar oleh sosok Banaspati. Sedangkan sosok Banaspati yang mengejar mereka dari belakang terlihat begitu beringas, melontarkan percikan-percikan api dari tubuhnya. Saat itu Miftah muncul berdiri di depan kedua pasangan lansia tersebut dan spontan menolong mereka. Kakek nenek gak apa-apa? Tanya Miftah seraya membantu mereka berdua berdiri seraya bergantian. Lalu menyuruh mereka berdua duduk di teras. Setelah memastikan kondisi keduanya aman, Miftah mendelik ke arah sosok Banaspati yang ikut berhenti mengejar kedua pasangan lansia tersebut. Makhluk jelek, ngapain kamu ngejar-ngejar warga yang tidak berdosa? Siapa yang menyuruh kamu? Ucap Miftah seraya berkacak pinggang. Ya, sejak kematian Egy sahabatnya, kini Miftah sudah mulai bisa mengatasi rasa takutnya dalam menghadapi makhluk-makhluk tak kasat mata. Apalagi bila makhluk tak kasat mata itu sampai mengganggu dan menyakiti warga yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Akan tetapi sosok Banaspati tersebut tidak menjawab pertanyaan Miftah, malah menyeringai. Lalu berbalik melontarkan Miftah dengan percikan-percikan api yang keluar dari dalam tubuhnya. Dasar jin kafir budak, sungut Miftah seraya mencoba menghindari setiap lemparan percikan api yang hampir mengenai tubuhnya. Wajah sosok Banaspati tersebut langsung berubah marah. Terlihat dari kedua matanya yang kini melotot ke arah Miftah. Pakai melotot segala, kamu pikir aku takut dipelototin, ha? Teriak Miftah dengan balas melotot, tapi dengan mimik muka mengecek karena ia melotot sambil menjulurkan lidahnya ke arah sosok Banaspati. Sosok Banaspati itu pun kini berbalik mengejar Miftah. Miftah dengan sengaja berlari ke arah perkebunan warga yang memang agak jauh dari pemukiman penduduk, agar jangan sampai ada warga yang terluka. Pendaran cahaya berwarna kuning keemasan seperti kobaran api mewarnai setiap langkah yang dilalui Miftah. Semakin kencang Miftah berlari, maka semakin kencang pula sosok Banaspati itu mengejar dari arah belakang. Setelah dirasa cukup jauh dari jangkauan warga, Miftah pun mulai menghentikan langkahnya sambil ngos-ngosan. Udah, cukup ya. Dari tadi kamu yang terus ngejar dan nyerang, sekarang giliran saya, kata Miftah seraya mengeluarkan sabuk keramat andalannya. Miftah saat ini tidak mau lagi membuang-buang energi murni dan juga tenaga ketika harus bertempur dengan para jin kafir. Maka dari itu ia pun langsung ingin segera menyudahi pertarungan melawan sosok Banaspati ini dengan melecutnya menggunakan sabuk keramat peninggalan kakeknya. Sosok Banaspati itu pun refleks berubah ketika melihat sabuk yang kini berada di dalam genggaman tangan Miftah. Kedua matanya yang tadi sempat melotot galak ke arah Miftah kini berubah. Bahkan Miftah bisa merasakan aura ketakutan makhluk tidak kasat mata yang berbentuk bola api tersebut. Kenapa? Kamu takut ya? Tadi saja so jago ngejar-ngejar warga yang gak berdosa, baru diliatin sabuk ini aja nyali kamu udah mengkerut kayak kerupuk disiram air, ejek Miftah sambil sengaja melecut-lecutkan pecut itu ke tanah untuk menakut-nakuti sosok Banaspati yang perlahan mulai terbang mundur ke arah belakang seolah hendak kabur. Enak aja main kabur. Jawab dulu, siapa orang yang udah nyuruh kamu, ha? Adik Miftah seraya mengejutkan sabuknya ke depan hingga membuat sosok Banaspati itu jadi makin tersulut mundur. Lebih baik aku mati daripada harus dihukum oleh tuan junjunganku. Untuk pertama kalinya sosok Banaspati itu mulai mengeluarkan suaranya.
Suaranya terdengar sedikit gagap, mungkin efek ketakutan. Juga karena ia tahu kalau sabuk yang kini dipegang oleh Miftah bisa menghancurkan dirinya hanya dalam sekejap. Baiklah, susah juga ya kalau harus bernegosiasi sama makhluk keras kepala seperti kamu itu. Sekarang, rasakan ini. Miftah tanpa ampun berkali-kali melanjutkan sabuk tersebut ke arah depan, tepat kepada sosok Banaspati tersebut. Ajaibnya sosok bola api itu tiba-tiba saja berubah menjadi hitam seperti terbakar dari arah dalam, kemudian berubah menjadi seperti bola yang jatuh dari atas lalu menggelinding ke tanah hingga menimbulkan suara geleduk yang cukup keras. Kemudian sosok bola api tersebut berubah menjadi hitam legam tanpa adanya lagi nyala api yang menyelubunginya, seperti bola berwarna hitam kosong tepat pas sekali jatuhnya di depan Miftah. Miftah dengan kesal langsung menendangnya sekuat tenaga. Sekarang kembalilah ke junjunganmu. Bismillahirrahmanirrahim, teriak Miftah. Aneh bin ajaib, bola api berwarna hitam yang barusan ditendang oleh Miftah dengan memakai tenaga dalam itu menukik ke atas, kemudian terbang menghilang di kegelapan malam. Untuk beberapa saat suasana hening, sampai akhirnya Miftah sempat melihat bola api kosong berwarna hitam itu jatuh tepat di atas sebuah rumah dan menimbulkan suara ledakan yang luar biasa kencangnya. Bahkan suara ledakan tersebut sampai terdengar ke area pemukiman warga. Bola apinya sudah kembali ke pemiliknya. Aku ingin tahu siapa pemiliknya, gumam Miftah yang hendak melangkahkan kakinya menuju ke rumah yang tadi sudah terkena ledakan bola api yang barusan ditendangnya. Akan tetapi baru saja kedua kakinya hendak melangkah menuju rumah yang dimaksud, tiba-tiba saja sosok Raden Jayaraga muncul dan mencegahnya. Saya sarankan sebaiknya Raden urungkan dulu niat untuk pergi ke rumah itu, kata Raden Jayaraga seperti biasa dengan suara bariton yang begitu berwibawa, langsung menghentikan langkahnya. Kemudian Miftah pun melirik dengan pandangan penuh tanya ke arah Raden Jayaraga. Memangnya kenapa Raden? Tanya Miftah. Tidak semua pertanyaan butuh untuk dijawab. Untuk saat ini saya sarankan agar Raden Miftah untuk fokus membantu yang terkena percikan api dari sosok Banaspati yang mengejar mereka, jawab Raden Jayaraga. Miftah pun akhirnya bisa manggut-manggut. Raden Jayaraga melanjutkan ucapannya. Sesuai dengan Raden sebagai mahasiswa KKN di desa ini, kita harus banyak menunjukkan pengabdian kepada para warga di sini, tandas Raden Jayaraga. Lagi-lagi Miftah hanya manggut-manggut. Betul Raden, betul, kata Raden. Saya minta maaf, tadi saya begitu bernafsu untuk mengejar sosok Banaspati yang sudah saya lumpuhkan tadi. Karena saya tahu dia itu pasti makhluk suruhannya Ki Jalu dan saya ingin segera menghabisinya, kata Miftah jujur sambil menundukkan kepalanya. Raden Jayaraga tahu kalau Miftah masih merasakan sakit akibat kehilangan sahabatnya. Raden Jayaraga kemudian memegang pundak Miftah. Tidak baik memelihara rasa dendam, Den. Rasa dendam yang berlebihan itu hanya akan menghancurkan diri kita. Percayakan saja sama Allah, Den. Pasti akan ada jalan untuk menghancurkan Ki Jalu. Apalagi sekarang dia masih mengalami luka yang cukup dalam. Biarkanlah dia sembuh dulu agar nanti pertarungan kalian berjalan dengan seimbang, ucap Raden Jayaraga. Dan Miftah juga harus lebih waspada karena akan ada seseorang yang datang untuk membalaskan dendam kepada Den Miftah. Siapakah itu Raden? Tanya Miftah penasaran. Nanti juga Den Miftah akan tahu sendiri, jawab Raden Jayaraga sambil tersenyum tipis. Lalu tiba-tiba sosoknya berubah menjadi kabut tipis sebelum akhirnya menghilang di balik kegelapan malam. Sementara itu Ki Jalu yang sedang menikmati hari-hari bayi yang baru lahir yang berhasil dicuri oleh sosok kuntilanak merah suruhan Ki Jalu. Hari-hari bayi yang baru lahir tersebut didapat si kuntilanak merah dari desa tetangga. Kebetulan di desa sana baru saja ada yang melahirkan, sedang asik menikmati
ari-ari yang masih berlumuran darah itu. Tiba-tiba saja Ki Jalu dikejutkan oleh bunyi geleduk seperti sebuah benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah, dan benda tersebut kini jatuh tepat di hadapannya. Sebuah benda bulat berwarna hitam seperti bola yang berbau gosong kini menggelinding di depannya. Ki Jalu kaget, ia langsung menghentikan kunyahannya. Bangsat, rupanya ini jasad Banaspati, salah satu mata-mata kepercayaan aing. Siapa orang yang sudah berani menghabisi dan mengirimkannya kembali ke sini? Kurang ajar. Semua sumpah serapah dikeluarkan Ki Jalu karena ia masih tidak terima anak buahnya kembali tewas secara mengenaskan. Ki Jalu kemudian menyipitkan kedua matanya seraya menatap lekat-lekat pada luka gosong yang ada di bagian kepala jasad Banaspati itu. Ia terlihat kaget dan seperti mengenali bekas luka lecutan yang terlihat bergurat di sana. Tidak salah lagi. Ini pasti kelakuan si bocah bau kencur itu. Awas si so jagoan itu. Awas Manejang, jangan besar kepala dulu. Sudah 2 kali membuat aing hampir sekarat. Aing si Jalu punya 7 nyawa cadangan, jadi tidak akan segampang itu mati. Terdengar Ki Jalu tertawa tergelak. Lalu ia pun melanjutkan ritual memakan ari-ari bayi yang tadi sempat tertunda itu. Ki Jalu diperintahkan oleh sosok junjungan yang berupa setengah manusia dan setengah kerbau bernama Turangga agar memakan ari-ari bayi mentah-mentah untuk bisa mempercepat penyembuhan luka dalam yang kembali dideritanya. Konon dengan memakan ari-ari bayi mentah ini jauh lebih maju daripada meminum darah ayam cemani. Sebelumnya, Tungga Ranggala yang rupanya sudah menyelamatkan Ki Jalu saat ia terluka parah untuk kedua kalinya kalah melawan Mipta. Kau harus memakan mentah-mentah ari-ari bayi, habiskan, jangan sampai ada yang tersisa ari-ari bayi itu, ucap junjunannya. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertarung dengan remaja indigo itu. Jangan membuatku malu, Jalu, atau kau akan kujadikan tumpah berikutnya di kerajaanku, ucap Tunggarangga tegas. Kedua matanya yang berwarna merah menyala dan sepasang tanduk besar yang kokoh sungguh membuat nyali Ki Jalu menjadi ciut. Ki Jalu hanya bisa menundukkan wajahnya dalam-dalam di hadapan Raja Jin junjungannya itu. Ya, Turanggala yang banyak memberinya kesaktian selama ini. Dia juga yang membantu menyelamatkannya ketika Ki Jalu terluka parah agar jangan sampai dihabisi musuhnya. Akan tetapi tentu saja semua itu tidak didapat secara gratis oleh Ki Jalu karena Tunggarangga tetap meminta imbalan berupa tumbal, yaitu seorang bayi yang masih berada di dalam kandungan Bu Jamila. Itulah sebabnya selama 10 tahun menjadi istri kedua Ki Jalu, Bu Jamila sudah 10 kali pulang mengalami kejadian ganjil setiap kali hamil. Ya, setiap kali hamil usianya kehamilannya menginjak 4 bulan. Pastilah bayi di dalam kandungannya itu akan menghilang begitu saja, raib. Kemudian perut Bu Jamila juga akan menjadi kempes seperti biasa, seperti wanita yang sedang tidak hamil biasanya. Malam sebelum kandungan itu raib, Bu Jamila akan mengalami dulu mimpi. Sebuah mimpi buruk di mana dia bermimpi akan didatangi oleh sosok manusia berkepala kerbau yang tiba-tiba memijat-mijat bagian perutnya. Bahkan Bu Jamila merasakan juga kalau tangan sosok itu juga seperti menarik secara paksa sebuah benda yang ada di dalam perutnya. Rasa sakit tak tertahan pun dirasakan oleh Bu Jamila, meskipun semua itu hanya di dalam mimpi, hingga ia mengalami pendarahan. Anehnya, darah yang keluar dari bagian tubuhnya itu malah ikut dijilati oleh sosok mengerikan tersebut, hingga tandas tidak tersisa setetes pun. Namun sesudahnya ketika bangun dari tidur, Bu Jamila tetap merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian perutnya, yang rasanya seperti habis operasi sesar. Tapi anehnya tidak ada bekas jahitan atau luka apapun di bagian perutnya. Meskipun bayi dalam kandungannya itu raib, akan tetapi Bu Jamila memang berada di dalam pengaruh pelet bunga kantil dari Ki Jalu. Sama sekali tidak berani protes, apalagi membantah, meskipun setiap tahunnya
ia harus kehilangan calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Ki Jalu yang sudah dibutakan ambisi untuk menjadi orang yang paling hebat, orang yang paling sakti, dan orang yang paling tinggi level ilmu kanuraganya, rela tidak memiliki keturunan seumur hidup. Karena setiap kali bayi yang dikandung Bu Jamila akan menjadi tumbal sebagai penukar seluruh kesaktian yang didapatkannya Ki Jalu dari Turangga. Nantinya bayi berusia 4 bulan dalam kandungan yang konon adalah usia ketika Tuhan mulai meniupkan nyawa pada bayi itu, akan menjadi santapan lezat untuk Turangga, si raja iblis janin. Biasanya ia akan memakan mentah-mentah. Sementara itu, di tempat lain, Gandarwa Wiyasa yang masih dalam kondisi terluka parah, masih mengerang kesakitan. Ia sempat heran kenapa ia kini berada di sebuah tempat yang asing baginya. Karena Gandarwa Wiyasa ingat, betul terakhir kali ia berada di depan rumah tempat Miftah menginap dengan rekan-rekan KKN-nya, dan ia dalam kondisi babak belur dan tubuh penuh luka menganga. Akibat lecutan dari sabuk yang dilayangkan Miftah bertubi-tubi ke tubuhnya. "Oh, kau sudah bangun rupanya. Ayo, minumlah ramuan obat-obatan ini. Ini akan membantu penyembuhan lukamu dari dalam." Sebuah suara yang asing tiba-tiba mengagetkan Gandarwa Wiyasa. Disusul kemunculan sosok wanita cantik yang berjalan ke arahnya seraya membawa minuman memakai bat kepala yang sudah tua. Perempuan cantik yang berusia 20 tahunan itu terlihat hanya menggunakan kain untuk menutupi sebagian tubuhnya yang putih mulus. Rambut panjangnya yang indah dan berwarna hitam dibiarkan tergerak hingga makin menambah nilai kecantikannya. Untuk beberapa saat, Gandarwa Wiyasa langsung tersihir oleh aura kecantikannya perempuan yang ada di hadapannya. Namun, Gandarwa Wiyasa sama sekali tidak mengenal sosok perempuan itu. Namun dia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada sosok perempuan itu. "Terima kasih Nyai sudah menyelamatkan saya," ucap Gandarwa Wiyasa kepada perempuan itu. Perempuan cantik itu pun mengulang perkataannya yang tadi. "Minumlah ramuan ini dulu, nanti lukamu pasti akan berangsur-angsur sembuh," ucap perempuan kecantik itu sambil mengasurkan minuman yang berada di dalam batok kelapa. "Ini aku yang meraciknya sendiri." Minuman itu yang tadi ia bawa, dia pun memberikan kepada Gandarwa Wiyasa. Gandarwa Wiyasa langsung meraihnya, kemudian meminumnya. Tiba-tiba muncul rasa hangat yang menjalar di sekitar tenggorokannya, dan tidak lama kemudian ia merasakan tubuhnya kini terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. "Terima kasih banyak, Nyi." Gandarwa Wiyasa kembali mengucapkan rasa terima kasih pada sosok Dewi penolongnya itu. Akan tetapi perempuan cantik berlesung pipi itu hanya menjawab dengan sebuah senyuman. "Kalau boleh tahu, siapa nama Nyai?" kata Gandarwa Wiyasa. Untuk beberapa saat perempuan itu hanya terdiam, lalu menghela napas, kemudian mengembuskannya perlahan, seperti sedang mencoba melepaskan semua beban yang selama ini dihimpitnya. "Namaku Dewi Arum," jawabnya singkat. "Nama yang bagus," puji Gandarwa Wiyasa tulus. Lagi-lagi Dewi Arum hanya menimpali dengan sebuah senyuman. Kemudian Dewi Arum pamit untuk pergi ke dapur mengambil makanan. Gandarwa Wiyasa biasanya mengaku ia masih merasakan rasa sakit yang teramat sangat di beberapa bagian tubuhnya yang sudah terkena lecutan sabuk dari Miftah. Tidak lama kemudian Gandarwa Wiyasa merasakan kantuk yang luar biasa berat, hingga dalam hitungan detik ia pun tertidur pulas. Sementara diam-diam dari balik pintu dapur, Dewi Arum menatapnya penuh senyum. Entah apa arti senyuman perempuan cantik itu. Sementara keesokan harinya warga yang merasa kesal atas teror Banaspati yang semalam melanda desa akibat ulah dari Ki Jalu, mereka semua pun sepakat untuk mendatangi langsung kediaman Ki Jalu yang letaknya memang agak jauh pelosok. Meskipun tadi malam Miftah sudah membantu menyembuhkan warga yang terluka terkena percikan api sosok Banaspati dengan energi murni yang dimilikinya. Akan tetapi, di sini warga masih gerak
pada kelakuan Ki Jalu. Mereka berencana hendak membakar kediaman Ki Jalu sebagai bentuk protes atas teror yang dilancarkan Ki Jalu terhadap warga yang tak berdosa. Bahkan mereka juga membawa beraneka ragam senjata tajam seperti pisau, parang, bahkan celurit untuk jaga-jaga. Pak Gopar sebenarnya di sini sudah mencoba melarang karena ia takut nantinya malah akan menambah jumlah korban tewas. Sia-sia. Miftah pun juga ikut melarang karena yang dilawan warga bukanlah manusia biasa, melainkan manusia yang sudah bersekutu dengan para jin. Namun para warga tetap nekat untuk meneruskan niatan mereka, hingga Pak Gopar maupun Miftah pun tidak kuasa mencegah. Namun anehnya sesampainya mereka di lokasi yang diyakini sebagai rumah Ki Jalu, warga justru tidak menemukan rumah satupun di area situ. Padahal seingat mereka rumah Ki Jalu berada di sana dan belum pindah, apalagi dibongkar. Apalagi Bu Jamila, istri Ki Jalu, masih suka pergi ke warung untuk sekedar membeli bahan makanan. Warga menjadi kebingungan karena kini di hadapan mereka yang terlihat adalah terhampar sebuah lahan kosong yang seperti sudah bertahun-tahun tidak ditinggali oleh manusia. Lalu di sekelilingi lahan berjejer rumput ilalang yang tingginya sudah hampir sedada manusia biasa. Aneh, perasaan kemarin saya lewat sini mau panen kapulaga sama cengkeh di kebun rumah Ki Jalu ini masih ada. Ya, ucap seorang warga keheranan. Iya, saya juga tadi sempat lewat jalan sini mau cari kayu bakar. Bukan rumahnya saja yang masih ada, Bu Jamila juga saya lihat tadi lagi nyapu halaman, saut warga lainnya yang juga kebingungan. Hanya karena mereka sudah merasa lelah dan hanya seperti berputar-putar saja di tempat itu. Mereka semua memutuskan untuk bubar. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya rumah Ki Jalu itu masih berada di sana. Hanya saja ia sengaja menyembunyikan rumahnya dengan bantuan para jin parawangannya. Mereka pun menutupi mata para warga secara gaib. Jadi para warga dibuat tidak bisa melihat keberadaan rumah Ki Jalu. Semua itu Ki Jalu lakukan karena ia mendapatkan informasi dari jin mata-matanya. Kalau warga yang marah akan datang, akan membuat dan membakar rumahnya. Dasar orang-orang bodoh tidak sadar. Sudah aing berdaya. Enak saja mau membakar rumah aing, ujar Ki Jalu seraya menatap punggung para warga yang kini mulai meninggalkan teras rumahnya lewat jendela kecil yang terpasang di dalam kamarnya. Kemudian Ki Jalu menatap ke arah cambuk kulit pemberian dari turangga yang tampak kini tergantung di dinding kamarnya. Ya, itulah senjata ampuh untuk dirinya, bisa membandingi kesaktian sabuk keramat milik Miftah. Turangga berpesan agar sebelum digunakan sebaiknya cambuk kulit tersebut dimandikan dulu dengan kembang 7 rupa dan lalu dioles dengan darah ayam cemani agar kesaktian cambuk kulit tersebut menjadi berlipat ganda saat nanti digunakan Ki Jalu. Dan cerita pun selesai. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti ceritanya. Cerita dari tulisannya Nenek DWNS ini memang begitu seru ya. Nantikan kisah selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini. Dan semoga apa yang saya bawakan kali ini dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan tentunya dapat menghibur kalian semua. Terima kasih. Wassalam.